Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna al-ikhlasu fil niyyati wal qawli wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa sabbitni 'alal iman wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. A'lamu wa a'taqidu biqalbi wa a'tarifu bilisani alla ma'budu bihaqqin illallah. Al-wahidul ahad, al-awwal, al-qadim, al-hayyul qayyum, at-taimu, at-taimu, al-khaliqur raziq, al-khaliqu ar-raziqu, al-alimu, al-fa'alul lima yurid. Kemarin kita sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Alladzi la haula wa la quwwata illa bihi. Alladzi la haula wa la quwwata illa bihi. Al-mausufu bi kulli kamalin yaliqu bihi. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Masya Allahu kana, segala hal yang Allah kehendaki itu terjadi, maka pasti terjadi. Ya, Masya Allahu kana, segala hal yang Allah kehendaki itu terjadi, maka pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan segala hal yang Allah tidak ia kehendaki terjadi, maka pasti tidak akan terjadi. Maka pasti tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalimat ini Rasulullah mengajarkan kepada putrinya yaitu Fatimah Zahra agar selalu tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada kehidupannya. Nah, ini faedahnya begitu. Alladzi la haula wa la quwwata illa bihi, atau la haula wa la quwwata illa billah. Ini maknanya alladzi la haula, tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa, wala quwwata illa bihi, tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa kecuali dengan pemeliharaan Allah atau perlindungan dari Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi tidak ada daya bagi seorang pun untuk menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah kecuali dengan perlindungannya, kecuali dengan pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Dan tiada kekuatan sedikit pun bagi seorang pun untuk berbuat taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Ini makna dari la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini maknanya. Al-mausufu bi kulli kamalin. Allah bersifatan dengan setiap sifat yang sempurna. Al-mausufu, Allah bersifatan bikulli kamalin, dengan setiap sifat, dengan setiap sifat kamalin yang sempurna, yaliku bihi, yang layak bagi Allah, yang layak bagi Allah. Nah ini, jadi tidak boleh disifati
Allah disifati dengan yang tidak layak bagi Allah. Ya, duduk itu tidak layak bagi Allah. Berdiri, turun, tidak layak bagi Allah. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Dan maha suci Allah dari segala sifat kekurangan bagi Allah. Ya, jadi tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah, tidak ada. Maha suci Allah dari sifat kekurangan bagi Allah. Jadi Allah maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak. Ya, yang tidak layak bagi Allah seperti bodoh, lemah, ya, punya warna, ukuran, bertempat di suatu tempat, berarah, atas, bawah, kanan, kiri, dan sebagainya. Nah, itu semuanya tidak layak bagi Allah. Karena itu semua adalah sifat-sifat makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai' laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir wa huwas samiul basir. Ayat 11 dari surat Asy-Syura yang maknanya adalah Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu apapun dari makhluknya yang menyerupai Allah. Nah ini, jadi ini ayat yang paling jelas, ayat muhkamat yang paling jelas bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi makalah ulama mahma tasawwarta bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Ya, maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Fahuwal qadimu wa masiwahu hadisun. Fahuwal qadimu wa masiwahu hadisun. Maka dia Allah, hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Fahuwal qadim, kemarin qadim kita bahas. Al-qadim adalah Allah, zat yang tidak memiliki permulaan. Maka Allah yang tidak memiliki permulaan, wa ma siwahu hadisun, dan segala sesuatu selain Allah, maka hadisun, maka memiliki permulaan. Apa permulaannya? Dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu hadisun. Ya, hadisun itu maknanya memiliki permulaan. Dari tidak ada menjadi ada. Hadisun itu adalah makhluk yang diciptakan. Setiap makhluknya itu pasti memiliki permulaan. Dari apa? Dari tidak ada. Apa permulaannya? Ya dari tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, siapa yang mengadakan? Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Dan dialah al-khaliq, ya, yang maha pencipta seluruh alam. Wa ma siwahu makhluqun, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, yaitu ciptaannya. Seluruh selain Allah itu pasti memiliki permulaan, itu hadisun, memiliki permulaan, dan hadisun ini adalah makhlukun. Ya, jadi wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhlukun. Setiap makhluk itu disebut benda. Ada benda yang bisa dipegang oleh tangan, ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ada benda yang bisa dibagi-bagi, ada benda yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, semua itu adalah hadisun, memiliki permulaan, dan makhlukun disebut makhluk atau ciptaan ya. Fakullu hadisin, dan setiap hadis ya, setiap yang memiliki permulaan, dakhala fil wujud, masuk ke dalam wujud, menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada, ya, masuk ke dalam wujud.
minal a'yani wal a'mal, dan perbuatannya minad darrati ila arsh ilal arshi wa min kulli harakatin lil ibadi wa sukunin wan nawaya wal khawatiri fa huwa bi khalqillah. Jadi segala sesuatu yang ada, yang masuk ke dalam keberadaan, yang memiliki permulaan, dari tidak ada menjadi ada, setiap benda dan perbuatannya, mulai dari darroh, ya, benda yang terkecil, hingga arsh, benda yang terbesar. Ya, segala gerakan hamba dan diamnya, niat dan lintasan pikirannya, semuanya itu dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu diciptakan oleh Allah dari zatnya, sifatnya maupun perbuatannya itu diciptakan oleh Allah taala. Geraknya, wujudnya, ya, mulai dari benda yang terkecil, benda yang bisa dipegang oleh tangan dan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, bahkan benda yang terbesar sekalipun, ya, punya gerak atau diam, punya niat atau lintasan pikiran, ya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakhluquhu ahadun siwallahi la tabi'atun wala illatun bal dukhuluhu fil wujudi bimasyiatillah wa qudratihi bitaqdirihi wa ilmihil azali. Lam yakhluquhu ahadun, tidak ada yang menciptakan mereka semua itu. Lam yakhluquhu ahadun, tidak ada yang menciptakan mereka semua, yaitu semua makhluknya, siwallah, selain Allah. Jadi hanya Allah yang menciptakan mereka. La tabi'atun, ya, bukan tabi'ah. Wala illatun, dan bukan illah. Bal duhuluhu fil wujud, tetapi segala sesuatu yang ada, ya, seluruh makhluknya, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, wa qudratihi, dan kuasanya Allah, bitaqdirihi, dan dengan ketentuan Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah yang azali, al-azali, yang azali. Nah, jadi semua itu ditentukan, ditakdirkan, diwujudkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tabi'atun wala illatun. Jadi kalau ada tangan yang ada cincinnya, nah, kemudian tangannya itu bergerak, maka apa? Cincinnya ikut bergerak. Nah, ini adalah sifat dasar, ya. Sifat dasar yang Allah jadikan pada benda, seperti api tabiatnya membakar, seperti air yang tabiatnya membasahi. Nah, seperti itu. Nah, maka tabiat itu, ya, tabiat kalau bahasa Indonesia adalah tabiat, itu diciptakan oleh Allah, bukan benda itu sendiri, bukan. Yang menciptakan, yang boleh menciptakan, yang sah menciptakan hanyalah Allah, bukan yang lain. Nah, arti dari menciptakan itu adalah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan hanya satu-satunya yang berhak menciptakan dan sah menciptakan adalah hanyalah Allah Ta'ala. Bukan tabiat, bukan ilah. Tabiat dan ilah itu diciptakan oleh Allah. Jadi lam yakhluquhu ahadun, tidak ada yang menciptakan semua makhluknya, siwallah, selain hanyalah Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluknya. La tabi'atun, bukan tabi'ah. Wala illatun, dan bukan illah. Bal dukhuluhu, akan tetapi segala sesuatu, fil wujud, ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan, yang masuk dalam ada, dari tidak ada menjadi ada, bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah,
wa qudratihi dan kuasanya Allah, bitaqdirihi dan ketentuannya Allah, wa ilmihi dan ilmunya Allah, al-azali yang azali, yaitu yang tidak bermula. Liqaulillahi ta'ala wa khalaqa kulla syai', surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai' ay ahdatsahu minal adami ilal wujudi fala khalqa bihadzal ma'na. Fala khalqa bihadzal ma'na li ghairillah. Ya, semuanya itu yang punya permulaan, yang mempunyai permulaan minal adami ilal wujud, dari ketiadaan menjadi ada, fala khalqa, maka tidak ada yang menciptakan bihadzal makna dengan makna ini li ghairillah, kecuali hanyalah Allah. Jadi hanyalah Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada yang berhak menciptakan, tidak ada yang bisa menciptakan, ya, kecuali hanyalah Allah. Menciptakan hanyalah Allah, bukan yang lain. Bukan ilah, bukan tabi'ah, apalagi yang lain. Ay ahdatsahu minal adami ilal wujud fala khalqa bihadzal ma'na li ghairillah. Qala Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Jadi wa khalaqa kulla syai' itu maknanya dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hal min khaliqin ghairullah, tidak ada pencipta selain Allah. Jadi ayat Al-Quran sudah jelas tidak ada pencipta selain Allah. Dan hanyalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya telah menciptakan ini dan itu. Nah, misalnya mereka mengatakan demikian. Maka itu kalau dia meyakini dari tidak ada menjadi ada, maka dia kufur. Ya, maka dia kufur. Tapi kalau dia meyakini kata menciptakan itu dengan keyakinan merekayasa, membuat sesuatu yang dari asal beberapa bahan yang sudah ada kemudian dijadikan sesuatu yang baru, nah ini tidak dikatakan kufur. Kenapa kok kufur? Karena menentang ayat ini, surat Fatir ayat 3, karena tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada pencipta selain Allah. Nah ini, qala an-Nasafiyu faida daraba insanun, ini redaksi yang sudah diubah, ya, redaksi yang sudah diubah dari aslinya. Tapi pengubahan ini tidak menghilangkan makna. Ya, redaksi ini justru memudahkan pemahaman. Jadi faida daraba insanun, faida daraba insanun zujajan bihajarin fakasarahu faddarbu wal kasru wal inkisaru bikhalqillahi ta'ala falaisa lil abdi ilal kasbu wa ammal khalqu falaisa li ghairillah. Nah, ini redaksi yang Syekh Abdullah Al-Harari mengubahnya dari aslinya, tetapi justru memudahkan pemahaman kita dan tidak mengubah makna sesuai aslinya. Ya, tidak mengubah makna aslinya. Maksudnya demikian. Nah, jadi inilah kecerdasan Syekh Abdullah Al-Harari yang mampu mengubah supaya dapat dipahami oleh orang-orang awam seperti kita dari kitab asalnya. Qala An-Nasafiyu, berkata Imam An-Nasafi, apabila faida doroba insanun, apabila seseorang memukul, ya, memukul zujajan, sebuah kaca, bihajarin dengan melemparkan batu, fakasarohu, maka pelemparan batu itu dapat menjadi pecah, fadorbu dengan pukulan itu, wal kasru dan pecah, ya, memecah kaca, wal ingkisaru dan pecahan kacanya itu, memecah kaca dan pecahan kacanya itu. Jadi
fadorobu fakasaru wal ingkisaru biholkillahi ta'ala, ya, dengan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi faida daraba insanun, ketika manusia itu memukul azujajan, sebuah kaca, bihajarin dengan batu, fakasarohu, ya, pukulan tadi, dorobat tadi, itu perbuatan manusia itu juga itu diciptakan oleh Allah. Fakasarohu, melemparnya batu, ya, melemparnya batu itu juga diciptakan oleh Allah. Batu memecah, dorbu, memecahkan kaca, itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wal kasru, pecah atau tidaknya kaca, itu diciptakan oleh Allah. Jika Allah menghendaki pecah, ya pecah. Jika Allah tidak menghendaki pecah, maka tidak pecah. Wal ingkisaru, menyebarnya kaca-kaca, ya, menyebarnya kaca-kaca, ya, atau tidak menyebar karena tidak pecah, pecahan kacanya itu bihalqillahi ta'ala, itu diciptakan oleh Allah. Falaisa lil abdi ilal kasbu, ya, falaisa lil abdi illal kasbu. Jadi seorang hamba hanyalah melakukan kasab. Seorang hamba hanyalah melakukan kasab, dan kasabnya itu juga diciptakan oleh Allah. Wa amal khalqu falaisa li ghairillah. Dan penciptaan tidak berlaku bagi selain Allah. Jadi kasabnya manusia diciptakan oleh Allah, yaitu memukul, melempar batu tadi, itu kasabnya manusia. Kemudian batu bergerak, memukul, memecah kaca, itu diciptakan oleh Allah. Kaca itu pecah atau tidak, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Jika itu pecah, maka pecahnya kaca, kemudian menyebarnya kaca-kaca, itu juga diciptakan oleh Allah. Jika tidak pecah, maka ya tidak pecah. Demikian, jadi itu. Nah, semuanya diciptakan oleh Allah. Dan kasabnya manusia ini, itu juga diciptakan oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ini kita lanjutkan insyaallah besok malam. Sampai di sini dulu kita selesai. Insyaallah kita jelaskan lebih lanjut. Nuhalil wa nusolli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.